Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ke-30 Ramadan ini, Aida Happy Family YouTube channel akan mempersembahkan kajian tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 9. Kemudian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surah Fatir ayat 28. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia memberikan pemahaman ilmu masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasud atau dengki kecuali di dalam dua hal, yaitu terhadap orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia mempergunakannya untuk membela kebenaran, dan terhadap orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diberikan Allah kepadaku bagaikan hujan yang menimpa bumi. Maka sebagian tanah ada yang baik atau subur, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada pula tanah yang kering namun bisa menyimpan air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia. Mereka bisa minum dari air itu, memberi minuman ternak dan bertani. Ada lagi air yang menimpa bagian bumi lain yang datar dan lunak, yang tidak dapat menyimpan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang alim dalam masalah agama dan mengerjakannya, dan perumpamaan orang yang tidak dapat menerima petunjuk Allah yang ditugaskan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantaraanmu, itu lebih baik daripada unta merah atau hak milik orang yang
paling berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah ilmu dariku meski hanya satu ayat, dan boleh saja kalian menceritakan dari Bani Israel, atau boleh untuk diambil pelajaran. Dan barang siapa mendustakan atasku atau mengatasnamakan suatu pembicaraan kepada Nabi, padahal beliau tidak menyabdakannya dengan sengaja, maka sebaiknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang itu jalan menuju ke surga." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak kepada jalan yang baik, maka itu mendapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sendiri sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dan segala isinya adalah terkutuk, kecuali zikir dan taat kepada Allah Ta'ala, serta orang alim dan orang yang belajar." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Seorang mukmin tidak akan merasa kenyang untuk berbuat kebaikan sehingga akhir tujuannya adalah surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelebihan orang alim terhadap orang yang ahli ibadah namun tidak alim, seperti kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, "Sesungguhnya Allah, malaikat, serta penghuni langit dan bumi, sampai-sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan, senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena puas dengan apa yang diperbuatnya, dan bahwasanya penghuni langit dan bumi sampai ikan di lautan memintakan ampun kepada orang yang pandai. Kelebihan orang alim terhadap abid atau orang yang ahli ibadah namun tidak alim bagaikan kelebihan bulan purnama terhadap bintang-bintang yang lain. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa mengambil atau menuntut ilmu, maka ia sudah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi cahaya yang berkilauan kepada seseorang yang mendengar sesuatu dariku, kemudian ia menyampaikannya sebagaimana yang sudah ia dengar. Karena banyak orang yang disampaikan kepadanya atau sesuatu itu lebih menghayati daripada orang yang mendengarnya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, tidak mau menjawab dengan sebenarnya, maka kelak di hari kiamat ia akan dikendalikan dengan kendali dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang semestinya bertujuan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian ia mempelajarinya dengan tujuan hanya untuk mendapatkan duniawi, maka ia tidak akan dapat mencium wangi surga kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia begitu saja, tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkannya orang-orang yang berilmu, sampai tidak lagi tersisa seorang alim pun. Lalu manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Para pemimpin yang bodoh itu ditanya, lalu mereka memberi fatwa tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Nawawi.
tarimu ahla, semua guru-guru kita yang telah wafat, pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabat-sahabat beliau, Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan semua waliullah fi kulli makan wa kulli zaman, para habaib. Kemudian kepada kedua orang tua kita, semoga Allah jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Bisiril asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا 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 آمين آمين يا رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.